Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. 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 Mari kesini duduk bersama kami. Kita sama-sama belajar materi gaya listrik induksi atau GGL induksi. Kamu udah tahu belum? Tentu, gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi adalah beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik. Pada materi sebelumnya kita membahas gaya magnetik tentang arus yang menghasilkan medan magnet. Sedangkan GGL membahas tentang medan magnet yang menghasilkan arus. Ada yang tahu siapa penemu utamanya? Penemu utamanya adalah Michael Faraday. Ia berasal dari Jerman. Pada tahun 1821, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Apakah kalian tahu percobaan apa yang dilakukannya? Aku tahu. Ia melakukan percobaan dengan menyambungkan kumparan dengan galvanometer. Jika kutub utara magnet batang digerakkan mendekati atau menjauhi kumparan, berarti jumlah garis gaya magnetik yang melingkari kumparan berubah-ubah. Dan ternyata jarum galvanometer menyimpang. Sedangkan jika magnetik batang tidak digerakkan, berarti jumlah garis gaya magnetik yang melingkupi kumparan tetap. Dan ternyata jarum galvanometer tidak menyimpang. Berdasarkan percobaan tersebut, Faraday menyimpulkan bahwa perubahan garis gaya magnetik yang melingkupi kumparan dapat menimbulkan beda potensial pada ujung-ujung kumparan yang disebut arus induksi. Arus induksi yang tidak tetap dan arahnya berubah-ubah disebut arus bolak-balik. Faraday juga mengambil kesimpulan syarat GGL induksi, yaitu yang pertama, adanya perubahan fluks magnet. Yang kedua, adanya kumparan. Yang ketiga, adanya magnet. Besar GGL induksi sebanding dengan perubahan fluks magnet yang menembus kumparan. Dengan rumus E sama dengan minus N dikali delta fluks per delta T, yang berketerangan N jumlah lilitan, delta fluks sama dengan fluks magnetik Weber atau WB, delta T sama dengan perubahan waktu atau selang waktu, sekon, EI sama dengan GGL induksi volt. Namun, jika perubahan fluks magnet konstan terhadap waktu, maka EI sama dengan minus N dikali delta fluks per delta T. Apakah kalian tahu ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi, yaitu yang pertama, pada saat magnet digerakkan atau keluar masuk dalam kumparan jarum pada galvanometer menyimpang. Yang kedua, penyimpangan jarum galvanometer menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik seperti ini disebut arus induksi. Yang ketiga, arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Beda potensial ini disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Tahu nggak sih, hukum Faraday ini mempunyai beberapa pengaplikasian loh. Oh iya, yang pertama generator bukan? Yaps, benar. Jadi, generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator juga punya prinsip kerja, yaitu menghasilkan arus listrik induksi dengan cara memutar kumparan di antara kutub utara selatan magnet, sehingga akan terjadi perubahan fluks magnetik yang menghasilkan arus induksi. Oke, generator ini terbagi menjadi dua. Satu, yang pertama generator arus bolak-balik AC. Besar tegangan generator bergantung pada 1. Kecepatan putaran N, 2. Jumlah kawat pada kumparan yang memotong fluks Z, 3. Banyaknya fluks magnet yang dibangkitkan oleh medan magnet F. Secara matematis, besaran fluks magnet yang menembus kumparan theta sama dengan B kali A cos theta sama dengan B kali A cos WT. GGL induksi
edukasi yang dihasilkan, E sama dengan N kali B kali A W sin WT. Dengan A menyatakan luas lop yang nilainya setara dengan IH, harga E maksimum bila WT sama dengan 90 derajat, sehingga sin WT sama dengan 1. Sehingga E maksimum sama dengan N kali B kali AW. Dengan E sama dengan GGL induksi volt, E maksimum GGL maksimum volt, N sama dengan jumlah lilitan, B sama permukaan meter kuadrat, theta sama dengan kecepatan sudut rad. Yang kedua, generator arus searah DC. Dan yang kedua yaitu transformator. Transfo memiliki dua terminal, yaitu terminal input dan output. Terminal input terdapat pada kumparan primer, dan terminal output terdapat pada kumparan sekunder. Pada trafo ideal, berlaku daya input sama dengan daya output. VF per VI sama dengan NF per NI sama dengan II per IP. Bila ada panas yang hilang, maka trafo memiliki efisiensi. Efisiensi sama dengan PP per PI kali 100% sama dengan VP dikali IF per VI dikali II kali 100%. Dengan VP sama dengan tegangan primer volt, Fs sama dengan tegangan sekunder volt, NP sama dengan lilitan primer, NS lilitan sekunder, N efisiensi, IP kuat arus primer ampere, IS kuat arus sekunder ampere. Apakah kalian tahu kalau trafo itu terbagi menjadi dua? Yaitu yang pertama, trafo step up, trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan AC, dan yang kedua, trafo step down, trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Sekarang, mari kita berlatih. Sebuah belitan kawat berjumlah 1000 lilitan mengalami perubahan flux sebesar 10⁻⁴ Weber dalam waktu 0,1 detik. Berapakah GGL induksi pada belitan itu? Delta fluxnya sama dengan 0,001 Weber, delta T-nya sama dengan 0,1 second. Maka GGL induksi sama dengan minus N dikali delta flux per delta T sama dengan minus 1000 dikali 10⁻⁴ per 0,1 sama dengan minus 1 volt.